Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Yastuti, NIM 0487630332 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktikum yang kedua untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk soalnya masih sama kasusnya dengan tugas yang pertama kemarin. Bedanya adalah untuk praktikum kali ini kita diminta untuk menggunakan struktur perulangan untuk menampilkan daftar menu, input pesanan, total biaya, dan menambahkan beberapa menu sekaligus. Jadi untuk program kali ini tuh ada tambahan, yaitu di mana aplikasi ini terdapat dua menu untuk memesan dan mengelola pesanan. Baik, kita langsung saja ke NetBeans-nya ya. Dalam pembuatan program kali ini proses videonya akan dipercepat untuk mempersingkat waktu. Baik teman-teman, karena keterbatasan waktu, maka saya akan menjelaskan secara ringkas saja metode-metode yang saya buat di sini ya. Ada beberapa metode. Untuk bagian awalnya kita mengambil dari praktikum tugas yang pertama kemarin. Menunya juga masih sama. Kemudian di sini kita akan panggil menu utama untuk menampilkan dua menu utama ini, yaitu menu pesanan sama menu owner. Di dalam menu pesanan ini akan ditampilkan daftar menu dan input pesanan. Kenapa ini dibuat metode sendiri? Karena biar bisa dipanggil kapan dibutuhkan, akan dipanggil, karena nanti proses tambah data, hapus data, ubah data, daftar menu akan dipanggil juga. Maka kita buatkan metode aja, jadi tinggal dipanggil.
Kemudian input pesanan. Dalam input pesanan itu kita akan menginput, nah ini tadi daftar menu ya, menampilkan daftar menu makanan, daftar menu minuman, menggunakan perulangan seperti yang diminta pada soal. Kemudian input pesanannya juga berulang ya, mulai dari pesanan ke-1, pesanan kedua, sampai selesai, sampai hanya akan berhenti jika user menginputkan selesai. Kemudian di sini ada metode cek pesanan, gunanya untuk cek format dan isi pesanannya. Jika formatnya tidak benar, dia akan terus meminta untuk mengisi pesanan ke-1, pesanan ke-1, begitu seterusnya sampai format yang diisi benar dan ada pada daftar menu restoran. Yang ini ya. Kalau dia sama ditemukan maka hasilnya 2, ini berarti ada, datanya ada. Kalau 1 ini berarti datanya tidak ada, dia akan disuruh menginput kembali. Kemudian ada fungsi hitung total. Ini hanya untuk menghitung total seluruh pesanan yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung promo atau diskon ya. Ini menggunakan perulangan juga. Bagian sini kita untuk mencari harga. Jadi total pesanan sama dengan harga total pesanan ditambah harga kali jumlah pesanan. Kemudian jika di sini tadi di dalam menu pesanan ada blok yang ini, jika total pesanan lebih dari 50.000 maka dia akan memanggil metode promo. Dalam metode promo ini kita hanya memberitahu ya bahwa Anda mendapatkan promo buy one get one free untuk kategori minuman, lalu muncul daftar menu minumannya. Ini menggunakan perulangan. Kemudian blok yang ini seperti biasa ya, karena di soal dimintanya jika memasukkan inputan yang salah maka dia akan terus menyuruh kita menginput ya, maka di sini semua dibuatkan perulangannya. Jadi misalnya inputannya salah ini antara 0 sampai dengan jumlah minuman yang terbentuk ya. Jadi misalnya dia menginputkannya salah maka akan terus muncul pilih promo, kalau salah lagi pilih promo sampai yang diinputkan nanti ada di dalam daftar yang ditampilkan. Kemudian setelah itu kita masuk ke metode cetak nota. Di sini gunanya hanya untuk mencetak nota pembayaran, di mana kita akan menampilkan daftar pesanannya, kemudian nanti ada harga promo, ada perhitungan diskon, biaya pelayanan juga, nanti akan ditampilkan total pesanan, pajaknya 10%-nya berapa, diskon, kalau ada diskon dia akan muncul diskon, kemudian total pembayaran, dan di ujungnya akan ada pemberitahuan tulis 0 untuk kembali ke menu utama. Nah ini gunanya untuk setelah cetak nota kita akan kembali ke menu utama ya. Ini sama jika hanya untuk 0, jika dia menginputkan yang lain maka akan terus berulang, tulis 0 untuk kembali ke menu utama. Memang dibuat seperti itu. Kemudian jika kita kembali ke menu utama maka ada pilihan nomor 2 yaitu menu owner. Untuk kelola data di sini akan menampilkan pilihan tambah data, ubah harga, dan hapus data. 9 saya kasih untuk kembali ke menu utama ya, siapa tahu dia sudah masuk ke dalam menu owner kemudian tidak jadi pilih antara 3 ini, mau kembali ke menu utama juga masih bisa. Di dalam tambah data ini sama ya, kita akan menginputkan kategori berdasarkan kategori yang ada, mau makanan atau minuman, kemudian kita inputkan namanya, harganya, lalu ada pertanyaan yakin untuk menambah data. Ini kan diminta di soal ya, jika kita jika kita menjawab iya maka dia akan tersimpan, kalau tidak maka dia akan kembali ke daftar menu. Dia akan menampilkan daftar menu dan kembali ke menu kelola data owner ya. Dalam tambah data ini sebenarnya kita akan buat nama menu baru ya, yaitu tambah data yang struktur arraynya sama dengan menu restoran. Di dalam sini kita akan copy menu restorannya dengan panjang arraynya ditambah 1 ukurannya, karena memang kita lagi tambah data ya. Kemudian menu barunya kita isi dengan
kita isi ke tambah data. Menu restorannya kita ganti dengan menu baru, jadi kita update isi semua menu restoran ini menjadi menu baru, dimana sudah ditambah satu tadi ya. Kemudian akan muncul data berhasil ditambahkan. Untuk ubah harga, nanti akan ditampilkan daftar harga yang ada pilihan nomor-nomornya. Ini 99 untuk kembali ke menu data awal ya, menu data kelola itu. Kalau untuk ubah harga ini prosesnya sama ya, cuman kalau untuk ubah harga namanya udah muncul, nama yang akan dirubah, terus harganya tinggal kita inputkan harganya. Kalau untuk ubah harga ini kita hanya ganti menu restoran di array, di indeks array yang itu harganya menjadi harga baru. Kemudian untuk yang hapus data ini mirip sama tambah data tadi ya, hanya saja di sini kita kurangi jumlah panjang arraynya. Nah, jika pilih ya, kita buat lagi nama baru, nama menu yang baru, inisialisasi. Kalau yang tadi tambah itu kita tambah 1, maka untuk yang dihapus data kita kurangin 1 panjang arraynya. Kemudian kita buat perulangan. Ketika indeksnya tidak sama dengan pilihan yang kita tadi, maka dia akan terus memasukkan menu restoran itu ke dalam hapus data ini. Kemudian menu restorannya akan kita ganti dengan data yang ada di hapus data. Seperti itu. Sampai di sini selesai. Kita langsung coba saja ya. Dua misalnya input pilihan. Nah, ini kalau kita input 4, dia akan terus seperti itu ya sampai inputannya benar. Misalnya tambah data, kategori makanan atau Banjar 25.000 ya. Nah, ini tambah ya, sudah nambah datanya jadi soto Banjar 25.000. Kita pilih lagi 2, misalnya ubah harga, kita mau ubah yang nomor 5, mie nyemek jadi 20.000, pilih ya. Nah, berubah ya, ini jadi 20.000. Kemudian misal kita mau hapus data, kita mau hapus mie kuah misal, ini kalau tidak dia kembali ya, semuanya begitu. Nah, kembali lagi ke situ, coba kita hapus lagi nomor 4 ya, maka akan terhapus, mie kuahnya hilang. Kemudian kita kembali ke menu utama, menu pesanan. Kalau di sini tulis selesai, ini akan langsung data kosong. Kembali lagi ke menu pesanan. Kita ulang ya, menu pesanan ke-1, misalnya kita cuma tulis nasi, maka pesanan salah formatnya. Kalau nasi goreng sama dengan ini juga salah karena gak ada jumlahnya. Kalau kita nulisnya benar, misalnya nasi padang sama dengan 5, secara format ini benar, menu sama dengan jumlah pesanan, tapi kemudian dia akan mencari nasi padang itu nggak ada dalam menu. Silahkan diulang pesanan ke-1-nya. Coba kita coba yang betul ya, nasi goreng sama dengan 5, es teh sama dengan 5. Kemudian di sini kita input selesai, maka proses pesanan selesai. Selamat, Anda mendapatkan promo ya untuk kategori minuman karena belanjanya di bawah 50.000. Di sini misalnya kita karena sudah pesan es teh, terus kita minta buy one get one free-nya es jeruk. Berarti nanti dalam nota ini akan muncul 2 es jeruk, 1 es jeruknya bayar, 1 es jeruknya free. Tapi kalau dia pilihnya es teh juga promonya, berarti kita anggap es tehnya ini pesanannya tetap 5, yang 1 akan ketambahan es teh 1, yaitu es teh yang promo. Kita coba misalnya 1 ya. Nah, dia akan seperti ini, pesanannya ST-nya jadi 6, yang satunya gratis ya. Seperti itu hasil programnya ya. Sudah selesai praktikum kedua pemrograman berbasis desktop ini. Semoga memberikan hasil yang baik. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.